Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, tumpahan solar di Jalan Benyain Sueb, Pademangan, Jakarta Utara bikin petaka di jalanan. Sebuah mobil terbalik dan motor jatuh menyebabkan pengendara luka-luka. Sebuah minibus terbalik di Jalan Flyover Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Mobil ini sebelumnya menghindari sepeda motor yang terjatuh. Pengemudi berusaha menghindar dengan membanting setir hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Rupanya banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh di lokasi ini. Penyebabnya tumpahan minyak solar di jalan raya. Akibat peristiwa itu, seorang pengendara sepeda motor terluka di tangan, dua lain terluka di bahu dan kaki. Pasca peristiwa itu, pengemudi mobil beserta mobilnya dibawa ke Laka Lantas Satwil Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, apa ada jadinya jika truk terguling di tol saat jam sibuk warga berangkat kerja? Muatan truk yang berserakan di tengah jalan tol membuat macet panjang di tol Kukusan, Depok. Kecelakaan ini terjadi di ruas tol Cinere Jagorawi di dekat tol Kukusan 2 Depok, Jawa Barat. Pagi ini satu unit truk terguling hingga melintang di jalan tengah tol dan menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Sementara muatan truk berserakan di tengah jalan tol. Dan akibat kecelakaan ini berdampak pada kemacetan parah di hingga 5 km di ruas tol Cijago sejak pagi tadi. Petugas segera mengevakuasi kendaraan yang melintang agar arus lalu lintas bisa kembali dilalui kendaraan warga yang melintas. Ya, pejabat seperti tidak ada kapoknya. Rombongan mereka lengkap dengan pengawal totot wuk-wuk, terabas lampu merah, dan menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono. Warga sosial media menduga pejabat di dalam mobil adalah Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Sebuah video menunjukkan mobil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 disalip rombongan totot wuk-wuk di jalan raya viral di media sosial. Dalam video ini rombongan dengan pengawalan polisi menyalip kendaraan Sri Sultan Hamengkubuwono 10 yang berhenti saat lampu merah. Mobil polisi bersirine mengawal sejumlah kendaraan untuk bersama-sama menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono 10 dan pengendara lain yang berhenti. Kejadian ini pun menjadi perbincangan warganet di media sosial. Sejumlah akun media sosial membuat unggahan dengan menuduh rombongan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melanggar lampu merah dan melawan arah. Namun Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan buka suara soal tudingan rombongan kementeriannya menyalip mobil Sri Sultan Hamengkubuwono 10. Herzaki menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Ia menyayangkan unggahan di media sosial yang memberikan framing seolah rombongan yang melintas di depan Sri Sultan merupakan rombongan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Herzaki meminta netizen mencari tahu plat rombongan yang menyalip mobil Sri Sultan sebelum menyuarakan tudingan yang tidak berdasar. Ya, kalau menteri yang satu ini agak beda, bukan terabas lampu merah tapi justru masuk Kali Cipinang demi membersihkan sampah. Dengan menggunakan sepatu bot dan sarung tangan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik dan wakilnya Dias Hendropiono serta wakil wali kota Depok turun ke Sungai Cipinang tepat di bawah kolong tol Cinere Jagorawi atau Cijago Depok. Bersama ratusan anggota komunitas lingkungan, ketiganya memunguti sampah yang mengganggu aliran sungai. Pembersihan sampah di aliran kali sepanjang 30 km ditargetkan rampung dalam 1 bulan. Sungai Cipinang akan dikeruk di beberapa bagian, ia mengalami pendangkalan. Revitalisasi Sungai Cipinang dilakukan untuk mengantisipasi banjir saat musim penghujan. Ustadz Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan usai viral di media sosial mengenai siaran langsungnya yang meminta donasi dengan imbalan doa khusus. Usai viral, Yusuf Mansur menyampaikan bantahannya. 10.000 boleh. 1.000 pakai patron boleh loh, ya kan Din? Nah, 1.000 boleh pakai patron. Ustadz Yusuf Mansur kembali menuai kontroversi.
Kali ini soal video siaran langsungnya yang mengajak donasi dengan imbalan doa. Dalam video viral, Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi penonton yang berdonasi dengan jumlah banyak melalui aplikasi pembayaran miliknya. Donasi ditawarkan mulai puluhan juta hingga Rp1.000. Belum kelihatan nih, belum muncul. Yang 10 juta. Setelah viral, Yusuf Mansur menyampaikan klarifikasi melalui pesan audio. Itu video lama dan saya kan emang suka bercanda kayak gini lah, bawain martabak dulu lah kalau mau didoain. Dan waktu itu kerangkanya lagi ngetes fitur transfer antar pengguna Rp1 perak. Ia menyebut video yang beredar adalah video lama dan membantah sebagai praktik jasa doa berbayar. Tim Liputan iNews melaporkan. 1000 paket. Pemirsa, Sekretaris Lurah Petojo Selatan dicopot sementara usai pamer gaya hidup mewah di media sosial. Viral di media sosial, Sekretaris Kelurahan Petojo Selatan, Febri Waldi, menampilkan gaya hidup mewah atau flexing. Ia tampak menikmati liburan ke luar negeri pada tahun 2015 hingga tahun 2016 saat masih bertugas di Dinas Gul Karmat, membeli sepeda motor serta pamer sepeda mahal tahun 2025. Maksud kami 2022. Akibat ulah flexing, Pemprov DKI Jakarta langsung mencopot sementara Febri Waldi. Febri Waldi diduga melanggar sejumlah ketentuan berkaitan dengan etika, perilaku hidup sederhana, dan citra ASN di mata publik. Diam-diam dana reses anggota DPR periode saat ini ternyata naik fantastis. Dana reses DPR naik menjadi Rp702 juta per anggota dari sebelumnya Rp400 juta. Meski tunjangan perumahan dihapus, anggota DPR periode 2024 hingga 2029 ternyata mendapatkan kenaikan dana reses cukup besar, mencapai Rp702 juta, naik hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar Rp400 juta. Dana reses diberikan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko beralasan kenaikan dana reses karena ada kenaikan indeks kegiatan saat kunjungan dapil. Dana reses DPR adalah dana aspirasi yang digunakan saat anggota DPR kunjungan ke dapil. Lembaga Formapi menyatakan dana ini seharusnya digunakan untuk masyarakat, namun pada kenyataannya kegiatan reses hanya diisi administratif dan tidak ada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Viral ajudan Bupati Purwakarta yang merupakan anggota kepolisian digerebek istri saat bersama perempuan lain di sebuah rumah. Akibatnya ajudan Bupati harus berurusan dengan Propam Polda Jawa Barat. Ya Allah, kamu kok pulangnya ke sini? Hai, kok kamu nggak mau divideoin? Nih, Brimob Sat Polda Jawa Barat Brimobnya. Terus ini lagi pengawalnya Bupati Purwakarta, ya Allah. Anggota Brimob yang juga ajudan Bupati Purwakarta ini digerebek sang istri saat bersama seorang wanita diduga selingkuhannya di sebuah rumah di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai kejadian, Bupati Purwakarta Saiful Bakri bin Zain meminta penjelasan Brigadir J lantaran kasusnya viral di media sosial. Dan Om Jin juga tidak punya kewenangan untuk memediasi dan menyelesaikan persoalan ini karena ada yang lebih berwenang. Kesatuan Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf bertugas. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rohmawan, menyebutkan pelaku yang merupakan anggota Brimob Jawa Barat saat ini sudah diamankan Propam Satbrimob Polda Jawa Barat. Proses pemeriksaan internal masih dilakukan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.